Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bulia dan teman-teman semua. Yang terhormat Bulia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Alimat Al-Muluk sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan expected rate of return dan risiko dari suatu investasi. Nah, sebelum itu kita sudah tahu ya bahwa expected rate of return itu adalah tingkat imbalan yang kita harapkan dari suatu investasi. Dan bagaimana hubungannya dengan risiko? Nah, semakin besar rate of return-nya, maka semakin besar pula risikonya. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja menuju ke bagaimana sih perhitungannya dengan menggunakan media Excel. Karena di sini media Excel sangat membantu kita untuk melakukan perhitungan ya. Media Excel di sini memakan waktu yang cukup singkat dan perhitungannya juga cukup akurat gitu. Nah, misalnya di sini ini ada keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keadaan perekonomiannya seperti apa gitu. Nah, di sini adalah ada stock price, ada harga sahamnya, di sini ada beginning-nya. Nah, teman-teman nanti tinggal memasukkan angka-angka yang ada di kolom yang berwarna biru di sini. Nah, setelah itu nanti pasti langsung keluar berapa resiko dan juga expected rate of return dari investasi tersebut. Misalnya di keadaan yang pertama, misalnya perekonomian keadaan pertama, di sini beginning price-nya adalah 10.000, sedangkan ending price-nya adalah 9.000. Tidak ada dividen yang dibayarkan. Kemudian untuk keadaan kedua ini 10.000 dan endingnya 11.200, dan keadaan ketiga 10.000 dan 12.200 di ending price-nya. Cash distribution atau dividennya juga di sini tidak ada semua ya. Nah, sehingga dapat diperoleh cash return-nya berapa. Nah, kita ingat bahwa cash return itu di sini adalah apa? Cash return adalah ending price ditambah dengan cash distribution dikurangi dengan beginning. Sehingga diperoleh 9.000 ditambah 0 dikurangi 10.000, ini adalah minus $1.000. Begitu pula untuk yang keadaan 2 dan keadaan 3 diperoleh $1.200 dan $2.200. Sehingga dapat kita hitung rate of return-nya berapa. Nah, rate of return-nya bisa kita hitung adalah cash return yang telah kita hitung tadi ya. Cash return yang telah kita hitung tadi dibagi dengan beginning price-nya. Jadi minus $1.000 dibagi dengan $10.000 sehingga diperoleh minus 10%. Begitu pula untuk keadaan 2 dan keadaan 3. Nah, berikutnya ini sudah otomatis ya, kita pakai rumus tadi. Rate return-nya tadi bahwa apa? Cash return-nya dibagi dengan beginning price-nya. Nah, berikutnya ada probability of state economy. Nah, di sini adalah kemungkinan keadaan satu itu terjadi dalam perekonomian. Itu berapa? Nah, di situ. Nah, di sini pasti disediakan di soal. Ini adalah data. Yang biru ini adalah disediakan di soal atau datanya. Di sini probability of state economy, PBI, di sini harus totalnya adalah 100%. Karena ingat, kalau kita belajar peluang atau probabilitas, bahwa peluang itu kalau kita total semuanya adalah 100%, pasti terjadi kan gitu. Nah, di sini ada pembagiannya 20%, 50%, dan 30%. Berikutnya ada produk. Nah, produk ini gimana? Produk ini di sini adalah perkalian antara rate of return dengan probability of state economy. Jadi masing-masing kita kalikan seperti itu. Baru produk ini kita sum atau kita jumlahkan sehingga diperoleh ini expected rate of return-nya adalah 10,60% ya, 10,6%. 10,6%. Itu adalah expected rate of return atau tingkat imbalan yang kita harapkan. Nah, untuk menghitung resiko gimana? Nah, untuk menghitung resiko kita harus hitung standar deviasinya. Tapi sebelum itu kita harus hitung dulu variannya berapa. Cara hitung varian gimana? Nah, expected rate of return ini kan udah ketemu nih. Ya udah, masing-masing kita harus hitung dulu di sini. Sebenarnya variannya bukan ini, bukan ini, bukan ini ya. Varian itu adalah satu angka. Di sini cuma hanya membantu aja, angka pembantu saja. Kalau kita jumlahkan itu adalah variannya. Di sini adalah variannya. Seperti itu. Nah, di sini angka ini diperoleh dari mana? Angka ini diperoleh dari, ini dia. Rate return, R, kita selisihkan dengan ini, kita selisihkan dengan expected rate of return. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita kuadratkan, baru kita kalikan
probability of state economy. Jadi seperti itu. Jadi yang rate of return, jadi yang pertama rate of return, kita selisihkan dengan ini expected rate of return, gitu ya. Nah, kemudian kita kuadratkan, nah gitu ya, kita kuadratkan, baru kita kalikan dengan probability state of economy. Jadi probabilitasnya. Nah, setelah itu ini juga seperti itu, ini juga seperti itu, kita jumlahkan, itu adalah hasil variansnya. Seperti itu. Nah, standar deviasinya seperti apa? Standar deviasinya adalah ini. Standar deviasinya adalah dari varians kita akar. Kita akar berarti 11,17% diperoleh dari akar dari 1,25%. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa resiko atas investasi di sini adalah 11,17%. Seperti itu. Dengan tadi expected rate of return-nya adalah berapa? 10,6%. Jadi seperti itu. Nah, perhitungan seperti ini sangat membantu teman-teman untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dengan waktu yang cukup singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.